Oke, setelah kita membahas tentang contoh 5.1, kita sudah mengetahui bahwa dalam mencari jumlah stage itu kita bisa menerapkan dengan data-data yang ada tadi ya, gitu. Nah, data-data tadi itu termasuk ke dalam variabel operasi yang akan kita bahas pada kali ini. Itu ya. Jadi dalam counter current multistage di sini, counter current multistage sederhana, kita nanti akan mengenal 4 macam variabel. Itu ya. Yang pertama itu terkait dengan kemurnian hasil ya. Kalau kita bicara tentang kemurnian hasil itu nanti kaitannya di LN ya. LN dan V1 ya. Dimana nanti dia kan punya kemurnian XAN, kemudian XCN. Di sini dia punya YAN, YCN dan seterusnya. YC1 sorry. YC1 dan YC1 dan YN1. Nah, YC1 dan YA1. Kemudian variabel kedua di sini adalah jumlah state seimbang. Ya. Jumlah state seimbang. Kalau jumlah state seimbang sama seperti biasa ya kita nyatakan dia sebagai N. Kemudian ketiga kita punya percent recovery ya. Percent recovery itu bisa dinyatakan sebagai seberapa banyak solut yang terpungut dari umpan ya. Kalau solut yang terpungut itu adalah V1 dikali YA1 per L0 kali XA0 ya. Ini mungkin biar tidak rancu dalam simbol aku bisa tulis ini sebagai ini aja. YA1 kali 100% ya. Jadi bisa menyatakan percent recovery itu sebagai seberapa banyak solut itu terambil dari umpan. Seperti itu. Dan keempat, itu kita punya Vn plus 1 per L. Atau bisa kita tulis sebagai V per L. V per L, nanti gunanya apa V per L itu? V per L itu bisa kita gunakan dia sebagai penentu letak titik sigma. Ya. Ya nanti membantu kita untuk mencari ini mencari LN dan V1 gitu ya. Nah, di sini kita harus mengetahui kita punya 4 variabel operasi. Faktanya kita itu hanya bisa memilih 2 data. Kita hanya bisa mengambil 2 data. Ya. Kita hanya bisa mengambil 2 data. Artinya apa? Artinya 2 data yang lain itu ditentukan oleh 2 data yang kita ambil tadi. Ya, gitu. Jadi sebagaimana kayak variabel bebas dan variabel terikat, 2 data yang ini tuh variabel bebas, ini adalah variabel terikatnya. Jadi menyesuaikan sebagaimana hukum alamnya. Gitu. Nah, yang ingin di highlight di sini bahwa ketika misalkan kita punya data yang diketahui itu adalah V per L dan jumlah stage ya, maka kan kita mencari ini ya, kita mencari percent recovery atau kita mencari kemurnian hasil. Nah, kalau misalkan seperti ini nanti kita bisa mendapatkan itu dengan cara trial letak NN ya, trial letak LN. Terus nanti kita sudah men-trial letak LN, kita akan cek jumlah stage ya. Gitu. Karena diketahui jumlah stage-nya ya. Karena diketahui jumlah stage-nya. Jadi kita bisa trial. Nah, kemudian itu kalau misalkan untuk menentukan apabila data-data diketahui. Seperti itu. Nah, di sini kita punya keterangan bahwa ketika kita memiliki V per L yang dia itu semakin besar gitu ya. V per L semakin besar. V per L yang semakin besar itu bayangan kita itu kita memiliki solvent yang kita masukkan tuh semakin banyak. Artinya apa? Artinya jumlah stage-nya nanti akan lebih sedikit. Ya. Ini untuk bayangan kita untuk pembangun sense kita. Jadi kalau misalkan V per L-nya lebih banyak, ya stage-nya lebih sedikit. Kalau V per L-nya lebih sedikit, stage-nya lebih banyak. Nah, dari 4 variabel operasi ini,
kita itu perlu mengenal satu variabel yang khusus ya. Itu adalah V per L minimum ya. V per L minimum. V per L minimum ini adalah rasio antara solvent dan umpan atau feed yang paling minimum, sehingga dia itu bisa menghasilkan kadar tertentu yang maksimal gitu. Jadi V per L minimum itu nanti akan menghasilkan kadar ya, kadar ekstraksi maksimum, kadar ekstrak ya lebih tepatnya, kadar ekstrak maksimum, dan bisa menghasilkan kadar rafinat minimum. Ini di konteksnya di sini tuh kadar ini ya, kadar solutnya ya, kadar solutnya begitu. Nah, oke. V per L minimum itu terus mencirikan apa sih? Tadi kan mencirikan kadar ekstrak maksimum ya. Nah, kondisi ini itu dapat tercapai pada jumlah stage tak hingga. Nah, jumlah stage tak hingga itu, atau N sama dengan tak hingga. Gitu, infinite. Nah, bagaimana kita bisa menentukan V per L minimum? Kata kuncinya adalah garis operasi ya. Garis operasi delta dan tie line itu berhimpit ya. Gambarannya bagaimana nanti kita akan coba cek di contoh-contoh yang lain ya. Sehingga karena kita mengetahui V per L minimum, kita bisa menentukan V per L operasi yang bisa kita terapkan itu sama dengan faktor dikali V per L minimum ya. Ini untuk pengetahuan. Nah, itu ya. Lalu bagaimana proses kita mencari garis operasi dan tie line berhimpit sehingga kita bisa dapat V per L minimum? Maka langkahnya adalah kita bisa melakukan trial letak sigma ya. Trial titik sigma. Nanti ketika trial titik sigma kita akan mendapatkan V1 dan L1. Itu ya. Dan kemudian kita hubungkan garis, terus kita cek apakah garis operasi dan tie line berhimpit. Nah, bayangan kita seperti itu ya. Dan nanti untuk contoh-contoh akan dijelaskan berikutnya. Oke. Mungkin kita masuk dulu ke contoh 5.3 ya. Contoh 5.3 di sini itu kita punya ini ya, dari example 5.3 itu sama dengan example 5.1 ya. Hanya saja di sini itu kita punya V per L ya. Kita punya V per L 2. Kemudian di sini kita kita punya ini konsentrasi asetik asid yang diturunkan jadi 3% gitu ya. Dan kita diminta untuk menentukan seberapa banyak stage. Oh, ini untuk yang sampel 51. Kita diminta untuk menentukan recovery-nya. Ya. Recovery-nya pada infinite number of stage. Ya. Gitu. Jadi kita pengen dengan V per L sama dengan 2 dan jumlah stage yang infinite ya. V per L sama dengan 2, N sama dengan infinite. Kita pengen tahu Ln ya, berarti Ln ini kan XAN dan seterusnya ya. Kemudian Vn plus 1 dengan bukan Vn plus 1, V1 ya. V1 ya plus 1 dan lain sebagainya. Itu kita pengen tahu bisa dapat berapa. Gitu. Dengan kondisi awalnya di sini kita punya L0 dengan XA0-nya itu adalah 0,4 dan XB0-nya adalah 0,6 itu. Dan untuk Vn plus 1 kita punya YCN plus 1-nya sama dengan 1. Nah, seperti biasa ini
algoritma kita ya. Untuk skema, aku yakin teman-teman sudah bisa menggambar skema model fisiknya ya. Kita asumsikan seperti itu. Kalau teman-teman belum paham, pelajari terlebih dahulu sebelum masuk ke sini untuk membuat skema. Algoritma yang pertama adalah kita plotkan titik L0 dan Vn plus 1 ya. L0 dan Vn plus 1. Kemudian karena kita punya data V per L diketahui ya, data V per L diketahui, maka kita bisa mencari titik sigmanya ya. Kita bisa mencari titik sigmanya. Kemudian kita sudah nemu titik sigma, kita trial titik Ln ya. Kita trial titik Ln sehingga nanti kita akan dapatkan V1 dan L1 itu. Nah, kita akan cek apakah garis L0 V1 kemudian apakah garis L0 V1 dan garis L1 V1 berhimpit. Nah, ini adalah garis operasinya. Kemudian yang ini adalah garis tie line-nya. Kalau iya, berarti kita bisa menemukan recovery obtain-nya gitu. Nah, dan teman-teman bisa lihat di sini ya, dengan jumlah stage-nya tak hingga dan V per L, berarti kita bisa katakan kalau di sini V per L min-nya itu sebenarnya 2,0 gitu. Karena kita menganggap dia itu pada jumlah stage tak hingga gitu. Nah, sekarang kita gambarkan. L0-nya 0,4. Berarti di sini ya. Di sini. Ini adalah L0. Kemudian Vn plus 1-nya di sini. Vn plus 1. Kita hubungkan ya. Kita hubungkan. Oke. Dan di sini kita lihat tadi untuk L0 kan XA0-nya itu 0,4, XB0-nya itu 0,6. Kemudian untuk Vn plus 1, YCN plus 1-nya itu adalah 1. Terus kita punya V per L-nya itu sama dengan 2. Ya. Dengan jumlah N-nya itu adalah tak hingga. Itu. Nah, di sini oke, kita udah dapat V per L, maka kita bisa menentukan sigma ya. Jadi kita akan bagi dia menjadi 3 bagian karena 2 itu kan sama dengan 2 per 1 ya. Dimana 2 per 1 sama dengan 3. Jadi kita bisa bagi jadi 3 bagian gitu. Dan nanti mungkin ya kita akan mengira-ngira kalau ininya itu di sini gitu ya. Nah, letaknya di sini. Ini untuk sigma. Dan ingat, akan lebih akurat kalau teman-teman menggunakan penggaris dalam perhitungannya ya. Dalam pengukurannya teman-teman lebih akurat menggunakan penggaris. Nah, oke. Di sini kita akan trial Ln. Misalkan kita mau meletakkan Ln di sini, ya. Misalkan kita mau meletakkan Ln di sini. Maka kita akan tarik garis. Kita tarik garis ya, seperti ini. Dan kita dapatkan V1-nya. Nah, dari sini ini kita tarik ke bawah. Nah, di sini nanti akan tarik ke sini ya. Ini agak melengkung. Ini kita tarik garis ini. Kemudian ini kita tarik ke atas. Nah, ini adalah garis ini adalah L1 titik ini. Nah, kita akan ngecek ya. Kita akan ngecek apakah L1, apakah garisnya itu berhimpit atau tidak. Kita tarik garis seperti ini. Ya. Kemudian kita tarik garis L0 di sini. Ya. Mungkin aku mau gambarnya dari sini saja. Melewati ini ya. Dan kita lihat kalau kayak gini, ini L1 V1
Dan L0V1 itu tidak berhimpit. Ini tidak berhimpit kalau teman-teman lihat. Lihat ya. Ini sama ini itu tidak berhimpit. Tidak berhimpit. Maka kita harus mengulangi trial kita, ya. Kita harus mengulangi trial kita. Misalkan ini kita hapus ya terlebih dahulu. Nah, ini kita hapus. Kita hapus dulu semuanya. Kita ulangi lagi untuk trialnya. Nah, ini di sini ya. Oh, ini agak kurang ke atas. Oke. Nah, di sini ini tadi letak sigmanya let's say di sini ya. Oke. Kita mau mundurkan, misalkan kita mau letakkan dia di sini ln-nya, ya. Maka nanti ini kalau misalkan ditarik dia akan di sini ya. Nah, ini adalah V1 dan ini kita tarik ke bawah. Kemudian kita tarik ke kanan. Kemudian kita tarik ke atas. Nah, seperti ini. Ini nantinya kita L1 di sini. Ya. Nah, kita tarik dan seperti ini ya. Dan kita dapatkan ternyata masih belum berhimpit. Gitu. Masih belum berhimpit. Nah, maka kita akan kesulitan untuk menentukan kalau misalkan kita menggunakan algoritma yang tadi, kita tidak akan selesai. Nah, maka dari itu kita gunakan alternatif lain gitu ya. Kalau misalkan seperti ini, kita terapkan algoritma lain. Ya. Nah, di sini kita coba terapkan algoritma lain bahwa ketika V per L minimum ya, itu kita harus ingat bahwa L1 itu ada di garis L0 Vn plus 1 ya. Berarti kalau misalkan kita gambar, let's say kemungkinan dia ada di sini ya. Ini kita hubungkan dulu. Ini juga kita hubungkan dulu. Nah, di sini ya, ini L1. Ini kita coba cara lain. Jadi ini kita tarik ke bawah. Sepertinya kurang ini ya. Ini kita tarik ke bawah. Nah, ini kita tarik bawah seperti ini. Kemudian kita tarik dia ke kiri. Dan kita tarik dia ke atas. Nah, sampai di sini. Ini itunya ya apa namanya? V1. Kemudian untuk sigmanya di sini, ini mungkin aku taruh di sini lah ya. Mungkin di sebelah sini. Sigmanya. Sehingga nanti ini bisa dihubungkan. Oh, agak ke ini ya. Nah, ini akan sebenarnya ini lebih akurat kalau teman-teman pakai penggaris ya. Jadi sangat disarankan untuk teman-teman ketika gambar sigma itu pakai penggaris. Nah, ini kita mengikuti dari VO saja bahwa letak LL-nya di sini, trialnya. Nah, kita membuktikan gimana apakah berhimpitnya itu seperti apa toh. Maka L0 ini ya, L0 ini kita hubungkan sama V1 seperti ini. Nah, L1-nya itu juga kita hubungkan. Nah,
Di sini teman-teman bisa lihat kalau garisnya ini kan berimpit ya. Ini kan cenderung berimpit. Nah, inilah kondisi ketika VPRL minimum ya. Jadi dia berhimpit, mepet itu. VPRL-nya minimum sehingga di sini kita bisa dapat ekstrak maksimum dan di sini kita dapat rafinat minimum. Nah, rafinat minimum yang didapatkan pada kondisi N tak hingga seperti itu. Nah, nanti akhirnya kita dapat Ln-nya ini ternyata pas di 0. Maka persen recovery-nya di sini untuk kondisi ini ya, itu adalah 100%. Pada realnya belum tentu 100%, misalkan entah karena ada faktor pada kondisi tertentu gitu ya, tapi di sini kita dapatkan kebetulan 100%. Ini kita kutip dari VOS gitu. Jadi ini adalah alternatif lain kalau misalkan teman-teman kesulitan untuk trial yang ini, algoritma yang ini dalam mencari VPRL minimum ya. Ini adalah pembahasannya dan lanjutnya kita akan membahas lebih banyak terkait soal-soal yang lain pada example 5.5.